Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi yang belum tekan like dan mengaktifkan tanda notifikasi loncengnya, bantu Mimin terlebih dahulu menekannya. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2449 sampai bab 2452. Mengenai pertanyaan Zhou Qiang, Ye Chong hanya tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu." Ye Chong tidak repot-repot berbicara dengan Zhou Qiang. Tapi Zhou Qiang berpikir bahwa Ye Chong pasti memiliki buku rahasia Dewa Pedang Krisan dan tidak ingin mempublikasikannya. Memikirkan hal ini, jejak keserakahan yang tak terlihat muncul di mata Zhou Qiang. Meskipun orang lain tidak melihatnya, Ye Chong bisa melihatnya dengan jelas. Tentu saja, Ye Chong tidak mengatakan apapun tentang ini. Zhou Qiang tiba-tiba tertawa dan berkata, saya yakin, saya tidak menyangka Anda, Tuan, begitu muda dan cakap. Saya sepenuhnya yakin." Melihat perubahan mendadak Zhou Qiang, Zhao Dabao, Hu Liping dan lainnya, mereka semua sangat terkejut. Grandmaster tingkat prefektur yang agung baru saja menyerah. Ini sangat di luar karakternya, tapi sejujurnya, anak ini sangat kuat, dan serangan pedang tadi benar-benar mengejutkan semua orang. Mengenai sikap Zhou Qiang, Ye Chong hanya mencibir di dalam hatinya, "Kalau begitu, kamu bisa keluar." Zhou Qiang tidak marah dan berjalan ke arah Ye Chong dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, Zhou Qiang membungkuk dalam-dalam ke arah Ye Chong, menekuk tubuhnya hampir hingga 90 derajat. "Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat tinggal," kata Zhou Qiang. Zhao Dabao dan Hu Liping tercengang minggu ini. San Qiang pasti telah berbuat terlalu banyak. Dia bahkan tidak tersipu ketika memberikan hadiah sebesar itu kepada seorang pemuda yang lebih dari 30 tahun lebih muda dari dirinya. Saat semua orang terkejut, Zhou Qiang telah menegakkan tubuhnya. Tiba-tiba, saat dia berdiri tegak, cahaya dingin muncul di tangannya, dan belati menusuk Ye Chong. Ternyata semua ini direncanakan oleh Zhou Qiang. Zhou Qiang yakin bahwa Ye Chong memiliki buku rahasia Dewa Pedang Krisan di tangannya. Dia ingin mendapatkan buku rahasia itu, tapi dia bukan tandingan Ye Chong. Itu sebabnya dia berpura-pura mengaguminya dan memberi Ye Chong hadiah yang luar biasa ini. Kemudian ketika Ye Chong melonggarkan kewaspadaannya, dia tiba-tiba menyerang dan membunuh Ye Chong. Meski pendekatan ini agak tercela, asalkan Anda bisa mendapatkan buku rahasia Dewa Pedang Krisan. Bagi Zhou Qiang, dia bersedia melakukan apa saja. Namun, jelas angan-angan Zhou Qiang salah. Belati Zhou Qiang dikirim ke depan, dan ketika hendak menembus jantung Ye Chong, dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ye Chong mengulurkan tangan dan dengan kuat meraih pergelangan tangan Zhou Qiang. Meskipun kekuatan Zhou Qiang tidak lemah, dia bukan tandingan Ye Chong dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Zhou Qiang mencoba menusukkan belatinya ke depan, dia tidak dapat bergerak. Kemudian, Ye Chong mendengus dingin dan menendang perut Zhou Qiang. Zhou Qiang sekali lagi dihempaskan oleh Ye Zong dan terjatuh sejauh belasan meter. Penjahat tercela, Yu Xinlan mengomel. Barusan dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Untungnya, Ye Chong baik-baik saja, Yi Kuyue. Zhou Qiang gagal mencapai target dengan ekspresi frustrasi di wajahnya. "Beri aku buku rahasianya, atau kamu akan mati." Pada saat ini, Zhao Dabao, Hu Liping dan yang lainnya memandang Zhou Qiang dengan heran, saat jika wajah Zhou Qiang tampak seperti bunga. Dan memang ada bunga di wajah Zhou Qiang, atau dengan kata lain, ada bekas api di antara alis Zhou Qiang. Persis seperti itulah yang ditinggalkan Ye Chong tadi. Tepat sebelum Zhou Qiang selesai berbicara, Ye Chong meledakkan tanda api itu dengan sebuah pikiran. Hanya ada ledakan keras, dan beberapa kata terakhir yang diucapkan Zhou Qiang terkubur dalam ledakan tersebut. Seluruh kepala Zhou Qiang meledak, dan api melesat ke langit. Banyak pohon di sekitarnya yang tumbang akibat ledakan, dan dedaunan berguguran seperti hujan.
Jika bukan karena perlindungan lingkaran sihir, saya khawatir ramuan dan daun bawang Yaochi juga akan terpengaruh. Ledakan berlangsung selama beberapa detik. Setelah asap, semua orang menemukan bahwa Zhou Qiang terbaring di lubang besar, wajahnya berubah tak bisa dikenali. Tubuhnya mengejang 2 kali, lalu dia mati. Zhao Dabao, Hu Liping, Song Xuandong dan lainnya semuanya ketakutan saat ini. Ini adalah Grandmaster yang agung, sangat mudah untuk dibunuh. Pemuda ini sungguh mengerikan. Ye Chong membunuh Zhou Qiang tanpa perubahan ekspresi, seolah-olah dia baru saja membunuh seekor semut. Dia menoleh untuk melihat Zhao Dabao, Hu Liping dan lainnya. "Kenapa, kamu masih menginginkan daun bawangku sekarang?" Ye Chong bertanya. "Tidak, saya tidak berani lagi, saya tidak berani lagi." Semua orang menjawab serempak. "Cuma bercanda, siapa yang berani minta daun bawang ini sekarang?" Meskipun daun bawang ini kaya akan energi spiritual, namun tidak layak untuk dijuluki demikian. Bahkan Grandmaster Zhou terbunuh dengan begitu mudahnya, apalagi karakter kecil seperti mereka. "Sang Xian, kami salah, kami tidak pernah berani lagi." Zhao Dabao memohon belas kasihan. Melihat bahwa Ye Chong dapat membunuh Grandmaster, beberapa orang berpikir bahwa Ye Chong adalah makhluk abadi yang kuat. Ye Chong berkata, "Mengapa kamu tidak keluar dari sini? Apakah kamu ingin tinggal di sini untuk digunakan sebagai pupuk bagi bawang hijauku?" Beberapa orang merasa lega setelah mendengar ini. Oke, ayo keluar dari sini." Kemudian, beberapa orang buru-buru lari. "Berhenti!" Ye Chong tiba-tiba memanggil semua orang. Zhao Dabao dan Hu Liping semuanya ketakutan hingga berkeringat dingin. "Tuan, apa perintah Anda dari Yang Abadi?" Hu Liping bertanya. Ye Chong menunjuk Zhou Qiang dengan dagunya dan berkata, "Singkirkan tubuh tak berguna ini." Hu Liping dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya, jadi mereka segera mengambil tubuh Zhou Qiang dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Di puncak gunung, hanya Ye Chong, Yu Xinlan, Mi Yue dan beberapa penduduk setempat yang tersisa menyaksikan kesenangan tersebut. Orang-orang ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuan mereka," kata Yu Xinlan. Ye Chong tersenyum. "Ada satu orang lagi." "Apa?" Yu Xinlan tertegun. "Ada satu orang lagi." Ye Chong tidak menjawab, tapi tiba-tiba mengambil tindakan, menembakkan jimat batu giok di tangannya ke dalam hutan di kejauhan tengah. Jimat giok itu berubah menjadi lampu merah, melesat di udara, dan melesat ratusan meter dalam sekejap. Lalu terdengar suara ledakan dari balik hutan. Kemudian, kepulan asap merah mengepul dari sana. Setelah beberapa detik, asapnya menghilang dan segalanya kembali tenang. "Lalu, siapa itu?" Yu Xinlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Sudah pergi." Ternyata Blood Demon Star-Lord baru saja bersembunyi di sini, diam-diam menonton adegan itu, tetapi ditemukan oleh Ye Chong. Apa yang terjadi di puncak Gunung Yanzi adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh segelintir orang di dunia seni bela diri, tetapi dengan cepat diketahui. Sekarang semua orang di dunia seni bela diri tahu bahwa seorang Grandmaster meninggal di Gunung Yanzi. Kebanyakan dari mereka yang ingin mengambil daun bawang ajaib itu berhenti. Tindakan Ye Chong membunuh ayam untuk menakuti monyet, dan itu memiliki efek yang sangat baik. Bagaimanapun, kebanyakan orang tidak sekuat tetua keluarga Zhou. Dan hal ini juga sudah didengar oleh masyarakat awam. Namun pemberitaan di berita dan internet hanya menyebutkan bahwa daun bawang yang dapat memperpanjang umur justru menimbulkan konflik antara penduduk lokal dan wisatawan. Seorang penggila pendakian gunung yang hendak memetik daun bawang juga meninggal dunia. Setelah kejadian ini, daun bawang ajaib menjadi lebih populer di internet. Banyak orang mengutarakan pendapatnya secara online. Beberapa orang percaya ini hanya omong kosong, karena konyol kalau daun bawang berkelahi dan membunuh orang. Master Ma, seorang pembawa berita seni bela diri yang baru-baru ini menghasilkan banyak uang, meninggalkan pesan online, lebih baik berlatih mengumpulkan rambut daripada makan daun bawang. Blood Demon Star-Lord sangat ketakutan sehingga dia berlari puluhan kilometer dalam satu tarikan napas sebelum berhenti untuk mengambil napas.
Baru setelah dia memastikan bahwa tidak ada orang yang mengejarnya, dia akhirnya merasa lega. Raja Bintang Setan Darah berhati-hati, dia menyebarkan berita bahwa ada daun bawang ajaib di ladang Yechong, yang menarik perhatian banyak orang. Ketika orang-orang dari dunia seni bela diri seperti Zhao Dabao dan Hu Liping mendaki Gunung Yanzi, Blood Demon Star Lord diam-diam mengikuti mereka. Dia mengikuti dengan diam-diam dan tidak muncul, dia hanya ingin memanfaatkan kekacauan itu dan diam-diam mengambil keuntungan darinya. Kemudian Yechong muncul, namun, sebelum Zhao Dabao dan Hu Liping bisa melawan Yechong, seorang tetua keluarga Zhou muncul. Dan tetua tertua dari keluarga Zhou, seorang guru yang hebat, sebenarnya dibunuh oleh Yechong. Raja Bintang Setan Darah yang bersembunyi sama ketakutannya dengan Zhao Dabao dan Hu Liping. Setelah Zhao Dabao dan yang lainnya memohon belas kasihan dan melarikan diri, Blood Demon Star Lord bersembunyi di tempatnya dan tidak berani bergerak. Namun, tidak peduli seberapa hati-hatinya dia, Yechong masih menemukan jejaknya. Yezhan tiba-tiba mengambil tindakan dan meluncurkan jimat giok. Blood Demon Star Lord terkejut, tapi dia bereaksi sangat cepat dan segera menggunakan tengkoraknya yang tersisa untuk melawan. Hanya terdengar suara ledakan dan jimat giok itu menghancurkan tengkoraknya menjadi beberapa bagian. Memanfaatkan fakta ini, Blood Demon Star Lord mengeluarkan semburan asap, dan dia dengan cepat melarikan diri. Blood Demon Star Lord menyerahkan tengkorak terakhirnya sebagai ganti kesempatan untuk melarikan diri. Dia pikir dia telah melarikan diri, tapi dia tidak tahu bahwa jimat giok Yechong telah meninggalkan jejak di tubuh Blood Demon Star Lord. Kali ini, tidak peduli seberapa jauh Blood Demon Star Lord melarikan diri ke ujung bumi, Yechong dapat menemukannya. Oleh karena itu, Yechong tidak buru-buru mengikutinya. Di sisi ini, Blood Demon Star Lord tidak mengetahui kemampuan Yechong dan masih senang dia telah melarikan diri. Di sisi lain, seseorang telah menyebarkan berita kematian Zhou Qiang dalam pertempuran kepada keluarga Zhou. Keluarga Zhou terkejut saat mendengar berita itu. Bagaimanapun, dia adalah tetua terhebat dari keluarga Zhou, dia kuat, dan dia juga seorang Grandmaster tingkat prefektur. Tidak banyak orang yang bisa membunuhnya. Zhao Dabao dan Hu Liping mengirim kembali tubuh Zhou Qiang. Pada saat itu, peri pedang kecil Zhou Qiong dan pelayan pedangnya Anu juga hadir. Setelah mendengarkan deskripsi Zhao Dabao dan Hu Liping, Zhou Qiong langsung teringat pada satu orang. Mungkinkah itu Yechong? Zhou Qiong bertanya. Ayah Zhou Qiong, Zhou Yulong, kepala keluarga Zhou, juga memandang Zhou Qiong dengan heran saat mendengar ini. Xiao Qiong, apa katamu? Apakah dia pemuda yang mengalahkanmu? Tanya Zhou Yulong. Zhou Qiong mengangguk. Ya, ayah, itu pasti dia. Saya tidak menyangka bahkan sesepuh agung pun tidak bisa menjadi lawannya. Yechong ini terlalu kejam, kata Anu, dengan ekspresi dingin. Tetua kedua dari keluarga Zhou berkata, tidak peduli siapa itu, dia benar-benar tidak menganggap serius keluarga Zhou kita. Dia tidak boleh dibiarkan. Dia harus membalas dendam pada sesepuh agung. Itu benar, balas dendam pada sesepuh agung. Banyak anggota keluarga Zhou keluar satu demi satu, kata suara itu. Bajingan ini, aku seharusnya membunuhnya jika aku mengetahuinya lebih awal, kata Zhou Qiong. Ketika Zhou Qiong pergi mencari masalah dengan Yechong, dia dikalahkan oleh Yechong. Belakangan, Zhou Qiong awalnya berpikir untuk menunggu kekuatan keluarga Zhou datang sebelum membalas dendam pada Yechong. Tak berdaya, ia bertemu Miyamoto Nobunaga, pembunuh yang diutus oleh Kido. Saat itu, jika seorang senior tidak mengambil tindakan, Miyamoto Nobunaga akan membunuh Zhou Qiong dan Anu. Setelah itu, Zhou Qiong dan Anu tidak berani berlama-lama di kota pelabuhan, sehingga mereka kembali ke rumah Zhou terlebih dahulu. Belakangan, soal balas dendam terhadap Yechong sempat tertunda hingga sekarang. Xiao Qiong, apakah kamu yakin orang itu adalah Yechong? Zhou Yulong bertanya. Zhou Qiong mengangguk. Ya, itu pasti dia, ya. Zhao Dabao juga berkata. Saya mendengar orang lain memanggilnya seperti itu. Setelah mendengar ini, Zhou Yulong menepuk meja. Tentu saja, itu terlalu berlebihan untuk menindas orang lain.
Kemudian, keluarga Zhou memberi hadiah kepada Zhao Dabao dan Hu Liping dan membiarkan mereka pergi. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beri aku beberapa orang, dan aku akan membunuhnya sekarang, kata Zhou Qiong. Zhou Qiong tidak tahu bahwa senior yang menyelamatkan hidup mereka sebenarnya adalah Ye Chong. Zhou Yulong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Hari ini adalah hari ketika leluhur keluar dari pengasingan. Ini adalah hal yang paling penting." Mendengar ini, orang-orang yang tadi berisik segera menjadi diam. Zhou Qiong mengayunkan pedang di tangannya, tetapi segera berhenti berbicara. Zhou Yulong melihat waktu dan berkata, "Sudah hampir waktunya. Semua orang di keluarga Zhou akan menyambut leluhur keluar dari pengasingan dalam 2 jam di depan gua oranye di gunung belakang." Zhou Yulong memberi perintah, dan seluruh keluarga Zhou segera mulai pindah. Keluarga Zhou di belakang gunung. Pemandangan di gunung itu indah, dengan pepohonan yang rimbun, dan puncak gunung berdiri di atas awan, menjulang tinggi. Di puncak gunung, suhunya sangat rendah dan udaranya tipis, sehingga tumbuhan dan hewan biasa tidak dapat bertahan hidup di sini. Namun ada pohon jeruk aneh yang tumbuh di puncak gunung dan sangat rimbun, ada jeruk sepanjang tahun. Di sebelah jeruk ada sebuah gua, inilah gua jeruk. 20 tahun lalu, nenek moyang keluarga Zhou mulai mengasingkan diri di gua oranye ini. Nenek moyang keluarga Zhou tidak lemah, dan peringkat keluarga Zhou awalnya lebih tinggi. Namun, ketika keluarga Zhou sedang booming dan leluhur keluarga Zhou paling dibutuhkan, leluhur keluarga Zhou tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan mengasingkan diri. Kemudian, nenek moyang keluarga Zhou mulai mengabaikan urusan duniawi dan bersembunyi di gua oranye. Dalam 20 tahun terakhir, keluarga Zhou semakin menurun di generasi Zhou Yulong. Peringkat keluarga Zhou di peringkat 36 Tiangang juga turun menjadi 35. Meskipun demikian, generasi muda keluarga Zhou memiliki peri pedang kecil bernama Zhou Qiong. Namun, Zhou Qiong belum dewasa dan tidak bisa memimpin perkembangan keluarga Zhou. Tepat ketika keluarga Zhou sedang mengalami kemunduran, Zhou Yulong mendapat kabar bahwa leluhur keluarga Zhou akan meninggalkan pengasingan. Hal ini membuat keluarga Zhou mendidih. Hari ini adalah hari ketika leluhur keluarga Zhou keluar dari pengasingan. Semua orang di keluarga Zhou dengan hormat datang ke pintu masuk gua oranye untuk menyambut leluhur keluar dari gunung. Gunung belakang sangat tinggi, dan beberapa murid keluarga Zhou dengan budidaya lemah membutuhkan waktu 1 jam untuk mendaki gunung. Tapi mereka berangkat sangat awal. Dalam 2 jam, semua orang di keluarga Zhou telah mencapai pintu masuk gua oranye di puncak gunung belakang. Semua orang diatur di pintu masuk gua menurut senioritas, berdiri dengan tenang. Melihat sekeliling, puncak gunung ditutupi kepala hitam. Zhou Yulong, Zhou Qiong dan beberapa tetua keluarga Zhou berdiri di baris pertama. Saat matahari berada pada titik tertingginya, siang hari, semua orang tiba-tiba mendengar suara teredam di dalam gua. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua yang layu keluar dari gua. Lelaki tua itu bertubuh bungkuk dan mengenakan gaun lusuh yang nyaris menutupi tubuhnya. Wajahnya penuh kerutan dan matanya tampak keruh. Ini adalah seorang pria yang telah tinggal di sebuah gua selama 20 tahun. Kemudian, semua orang terkejut saat mengetahuinya. Orang tua ini menjadi lebih muda setiap kali dia melangkah ke arah mereka. Kerutan jadi berkurang, badan jadi lebih lurus, dan rambut jadi lebih gelap. Ketika lelaki tua ini berjalan di depan Zhou Yulong, dia telah sepenuhnya berubah menjadi pria paruh baya. Dia memiliki rambut hitam legam dan sosok lurus tanpa bekas rahitis, dan tampaknya dia tumbuh lebih tinggi 3 inci. Tidak ada kerutan sama sekali di wajahnya, sepasang mata itu juga menjadi tajam. Dia tampak hampir lebih muda dari Zhou Yulong. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah Zhou Yuanshan, nenek moyang keluarga Zhou yang berusia lebih dari 100 tahun. Zhou Yulong tidak bereaksi sampai Zhou Yuanshan mendekat. Dia segera menundukkan kepalanya dan memberi hormat, dan berkata dengan hormat, "Zhou Yulong memimpin keturunan keluarga Zhou untuk menyambut leluhur kami keluar dari pengasingan keluarga."
Zhou segera menindaklanjuti dan berkata, kami menyambut leluhur kami keluar dari pengasingan. Suara ini bergema di seluruh lembah dan bergema untuk waktu yang lama. Zhou Yuanshan mengangguk dan menatap semua orang di keluarga Zhou. Dia pertama kali melihat ke arah Zhou Qiong. Gadis kecil, apakah kamu sudah tumbuh begitu besar? Ketika Zhou Yuanshan sedang mundur, Zhou Qiong baru saja lahir belum lama ini. Zhou Qiong mengangguk dan memberi hormat kepada Zhou Yuanshan. Leluhur, saya, junior ini, memberikan penghormatan kepada leluhur saya. Kemudian, mata Zhou Yuanshan tertuju pada Anu dan sedikit mengangguk. Segera setelah itu, Zhou Yuanshan melirik yang lain. Hah, di mana tiga teratas? Tanya Zhou Yuanshan. Zhou Qiang, anak tertua dari keluarga Zhou, sebenarnya adalah putra kandung Zhou Yuanshan. Zhou Yulong menyeka keringat di dahinya dan menceritakan semuanya kepada Zhou Yuanshan. Setelah Zhou Yuanshan mendengar ini, dia terdiam selama beberapa detik. Tua, leluhur, menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Zhou Yulong bertanya ragu-ragu. Zhou Yuanshan berkata perlahan, tiga teratas tidak terampil seperti yang lain, jadi mereka tidak bisa menyalahkan orang lain karena terbunuh. Tapi, anak ini benar-benar terlalu sering menindas orang lain. Dia jelas-jelas menindas keluarga Zhou kami, kata si tetua kedua. Zhou Yuanshan menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, tidak ada yang bisa menindas keluarga Zhou kita. Saat dia mengatakan itu, Zhou Yuanshan perlahan berjalan ke sebuah batu besar di puncak gunung. Ada jurang di kaki, dan di seberangnya, sekitar 30 meter jauhnya, ada tebing gunung lain. Saya melihat Zhou Yuanshan mengangkat tangan, mengaitkan jarinya, dan pedang murid keluarga Zhou segera terbang keluar. Pedang itu sepertinya memiliki mata dan terbang ke tangan Zhou Yuanshan. Kemudian, Zhou Yuanshan memegang pedangnya, dengan lembut mengangkat pedangnya, dan kemudian perlahan-lahan menariknya ke udara. Gerakannya seperti orang tua yang menggunakan pedang Tai Chi, dan dia tampak tidak berdaya. Tapi kemudian, hanya terdengar dua suara klik dan tebing yang jaraknya lebih dari 30 meter itu terbelah begitu saja. Lalu, terdengar suara gemuruh yang keras. Gunung itu sebenarnya terbelah dua oleh gunung Zhou Yuan. Kerikil yang jatuh ke tanah mengguncang bumi. Anggota keluarga Zhou yang berdiri di puncak gunung dapat dengan jelas merasakan getaran yang datang dari tanah. Namun, ini tidak terlalu mengejutkan jiwa mereka. Hanya pedang ringan yang membelah seluruh gunung. Kekuatan macam apa ini? Mata Zhou Yulong membelalak. Leluhur, apakah ini 6 pedang pencarian Tao dari Dewa Pedang Krisan? Yang pertama dari 6 pedang pencarian Tao adalah membuka gunung. Zhou Yuanshan mengucapkan beberapa patah kata perlahan. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi Zhou Yulong mengetahui bobot kata-kata ini. Leluhur, kamu, Zhou Yulong sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara lagi. Zhou Qiong sangat cemas di sebelahnya. Oh, ayah, apa yang terjadi? Apa yang ingin kamu katakan? Sungguh, beritahu aku secepatnya. Mampu menyempurnakan 6 pedang pencarian Tao berarti nenek moyang kita sudah melakukannya. Zhou Yulong berkata dengan penuh semangat. Sudah, Zhou Yuanshan perlahan menyelesaikan sisa kata-kata Zhou Yulong, Dewa Tanah. Ye Chong tidak tahu bahwa di puncak gunung ribuan mil jauhnya, Dewa Tanah telah menganggapnya sebagai Dewa Tanah, membunuh musuh. Dia membunuh Zhou Qiang dan efeknya luar biasa. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada seorang pun dari dunia seni bela diri yang berani mendaki gunung Yanzi lagi. Bahkan manusia fana itu sudah banyak tenang. Lagi pula, di dunia fana, ada banyak sekali pesan dan berita setiap hari. Berita seperti daun bawang untuk menyembuhkan penyakit akan terlupakan dalam beberapa hari. Ye Chong membawa Yu Xinlan dan tinggal bersama suku Yang selama beberapa hari lagi. Selama periode ini, Ye Chong mengolah nutrisi untuk menyuburkan daun bawang di Yaoqi. Efek nutrisi ini luar biasa, dan sekarang daun bawang di Yaoqi akan segera matang. Saat ini, energi spiritual yang terpancar dari daun bawang di Yaoqi sudah sangat kuat. Ye Chong harus menggunakan sejumlah besar lingkaran sihir untuk mengumpulkan energi spiritual.
Kalau tidak, saya tidak tahu hal menakutkan apa yang akan menariknya. Melihat tidak ada orang yang menimbulkan masalah, Ye Chong dan Yu Xinlan meninggalkan Gunung Yanzi. Yu Xinlan masih kembali ke villa Ye Chong untuk tinggal. Namun Ye Chong tidak segera kembali ke sekolah. Dia punya satu hal lagi yang harus dilakukan sekarang. Itu untuk membunuh Blood Demon Star Lord. Raja bintang setan darah ini telah melakukan banyak hal jahat dan telah hidup cukup lama. Selain itu, berita tentang tanaman hijau subur di Yaochi di Ye Chong Ling Tian sengaja disebarkan oleh Blood Demon Star Lord. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi Ye Chong. Blood Demon Star Lord melarikan diri terakhir kali, tapi kali ini, saatnya untuk mengakhirinya. Ye Chong mengeluarkan jimat giok lainnya. Ketika Ye Chong menggunakan jimat giok untuk menyerang Blood Demon Star Lord, dia meninggalkan jejak pada jimat giok tersebut. Meskipun Blood Demon Star Lord memblokir serangan jade talisman dengan tengkoraknya, jejaknya masih tertinggal di tubuh Blood Demon Star Lord. Ye Chong menggunakan jimat giok lain untuk mendeteksi jejak Blood Demon Star Lord. Pada saat ini, Blood Demon Star Lord bersembunyi di bawah jembatan yang ditinggalkan. Dia tidak berani keluar selama 2 hari, karena Lord Blood Demon Star terlalu berhati-hati, sampai-sampai sangat ketakutan. Dia takut dia akan bertemu Ye Chong segera setelah dia keluar. Hujan mulai turun ringan di langit. Air hujan melewati lubang-lubang di jembatan yang ditinggalkan dan jatuh ke bawah jembatan. Hanya di lingkungan yang gelap dan lembab seperti itu Blood Demon Star Lord dapat merasa sedikit aman. Berangkat besok, Blood Demon Star Lord berkata pada dirinya sendiri, tinggalkan Tiongkok dan jangan pernah kembali lagi. Dia ingin menjauh dari musuh yang mengerikan ini. Setetes hujan jatuh di wajah Blood Demon Star Lord. Blood Demon Star Lord hampir mengira itu adalah darah manusia. Konon dia sudah lama tidak menghisap darah manusia, dan dia tidak tahan lagi. Hal ini seperti memakai narkoba, membuat ketagihan, jika tidak diminum dalam jangka waktu tertentu akan merasa tidak nyaman seluruhnya. Tepat ketika Blood Demon Star Lord sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil risiko keluar dan menangkap seseorang lalu kembali. Tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh di kejauhan berjalan ke arahnya. Blood Demon Star Lord sangat gembira. Dia merasa tidak nyaman ketika seseorang datang ke pintunya. Dengan cara ini, tidak perlu mengambil risiko. Melihat pengunjung itu semakin dekat, Blood Demon Star Lord menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Namun, dalam 3 detik, ekspresi wajah Blood Demon Star Lord membeku. Ketakutan yang tak terbatas terpancar dari murid-muridnya. Karena itu tak lain adalah Ye Chong. Setengah menit kemudian, Ye Chong pergi sendirian dari sini. Sebelum pergi, dia menelepon Pan Zhengying dan meminta Pan Zhengying untuk datang dan mengambil jenazahnya. Ada sesuatu yang diinginkan Pan Zhengying di sini. Keesokan harinya, artikel 1 halaman penuh diterbitkan di Hong Kong City Daily, berjudul, Menghukum Pemerkosaan dan Memberantas Kejahatan, Pegawai Negeri yang Baik, dan Gubernur yang Baik di kedua kota. Dia dengan tegas memuji Pan Zhengying, Gubernur Suang Cheng. Dalam artikel tersebut, Pan Zhengying memimpin para elit dinas rahasia dan setelah beberapa bulan bekerja keras, mereka akhirnya menemukan jejak si pembunuh, Yiku. Yue tadi malam, hujan ringan, Pan Zhengying menerima kabar bahwa untuk mencegah pembunuh berantai melarikan diri, Pan Zhengying datang ke jembatan terbengkalai di timur kota sendirian. Benar saja, dia bertemu dengan pembunuh berantai yang kejam di sini. Setelah pertarungan sengit, Pan Zhengying membunuh si pembunuh dan menghilangkan kerugian bagi rakyat. Kota Hong Kong aman sekarang, kata Pan Zhengying di akhir artikel. Jaringan-jaringan besar dan media mandiri juga mempromosikan perbuatan Pan Zhengying. Untuk sementara waktu, semua orang di kota Hong Kong percaya bahwa Pan Zhengying membunuh pembunuh berantai ini. Ye Chong sebenarnya senang melihat ini, dan kabar ini tidak hanya sampai di kota pelabuhan saja, tapi dengan cepat menyebar ke seberang lautan hingga ke negara Jepang. Saat ini, di sebuah rumah kayu di Jepang, seorang pria berseragam samurai hitam sedang memegang koran dan mempelajarinya. Pria ini berambut abu-abu dan berwajah layu, tampak seperti berusia 200 tahun. Setelah sekian lama, pria itu meletakkan salinan Hong Kong City Daily.
Nama pria ini adalah Kato Futaka. Tuan Kato, pembunuh berantai yang tertulis di sini adalah murid Anda Blood Demon Star-Lord. Di sebelah Kato Fuying, ada seorang pria tanpa ekspresi yang duduk. Itu adalah Qin Zhengxing. Kato Futaka menyipitkan matanya. Muridku terbunuh lagi. Kata "lagi" digunakan karena murid Kato Futaka yang lain juga terbunuh sebelumnya. Itu tidak lain adalah Nobunaga Miyamoto. Qin Zhengxing mengangguk. Masih tanpa ekspresi, ya, dan dia dibunuh oleh orang yang sama. Siapa itu? Kato Futaka bertanya. Meskipun nadanya sangat tenang, Qin Zhengxing masih bisa mendengar kemarahan di dalamnya. Seorang pria bernama Ye Chong, dia memiliki nama panggilan di kota Hong Kong, Lin Long, kata Qin Zhengxing. Ternyata itu Ye Chong, orang yang membunuh Yirun Hirota, pikir Kato Fuying dalam benaknya. Setelah Kato Futaka mendengar ini, hatinya sudah kacau, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Saya melihatnya mengambil cangkir teh di depannya dan menyesap tehnya. Kemudian, dia perlahan-lahan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Tuan Qin, apakah Anda mengatakan ini kepada saya karena Anda ingin menggunakan tangan saya untuk menyingkirkannya?" Qin Zhengxing tidak langsung menjawab, namun perlahan berdiri. "Saya bisa membunuhnya dengan mudah," kata Qin Zhengxing. Setelah mengatakan itu, Qin Zhengxing pergi dari sini dalam sekejap dan keluar dari pintu dalam sekejap mata. Kato Futaka menyaksikan Qin Zhengxing pergi, ekspresinya masih tidak berubah. Kemudian, Kato Futaka berdiri, keluar, kata Kato Futaka. Beberapa detik kemudian, seorang pria keluar dari balik tirai, pengurus rumah tangga keluarga Kato. "Katakan pada wanita tua itu bahwa aku sendiri yang akan membunuh Ye Chong ini," kata Kato Fuying. Mendengar ini, wajah pengurus rumah tangga menjadi pucat karena ketakutan. Ternyata pengurus rumah tangga ini diatur oleh nenek tua keluarga kerajaan untuk mengawasi Kato Futaka. Ia mengira dirinya sangat tertutup, namun nyatanya Kato Futaka sudah mengetahui identitasnya sejak lama. Untungnya Kato Futaka tidak membunuhnya, melainkan hanya meminum tehnya sendiri. Kepala pelayan segera memberi hormat kepada Kato Futaka, lalu berlari kembali ke keluarga kerajaan Jepang. Ketika dia menceritakan kabar tersebut kepada wanita kerajaan, wanita tersebut sangat gembira. Wanita tua ini sebenarnya adalah penanggung jawab keluarga kerajaan Jepang saat ini. Saat ini, dia sedang berbaring di tempat tidur, dengan seorang pelayan menyajikan tas rokoknya di sebelahnya. "Tuan Kato sendiri yang akan mengambil tindakan. Ye Chong ini sudah mati," kata wanita tua itu dengan suara serak. Wanita tua itu sangat membenci Ye Chong. Ketika Ye Chong membunuh Yirun Guangtian, dia mendatangi keluarga kerajaan Jepang dan membuat keributan besar, mempermalukan wajah wanita tua itu. Yirun Guangtian adalah pendukung keluarga kerajaan Jepang dan jenderal yang melindungi negara. Begitu Yirun Guangtian meninggal, wanita tua itu tidak bisa lagi menolak Ye Chong. Faktanya, Hirota hanyalah murid Futaka Kato. Dari sini terlihat kehebatan Kato Futaka yang terlihat jelas. Namun, Kato Futaka, termasuk muridnya Blood Demon Star-Lord dan Miyamoto Nobunaga, tidak dapat dipanggil oleh keluarga kerajaan Jepang. Level yang bisa dipanggil oleh keluarga kerajaan Jepang hanya bisa mencapai level Yirun Guangtian. Oleh karena itu, meskipun wanita tua itu kesal, dia tidak dapat membuat Kato Futaka mengambil tindakan. Tapi kali ini, kedua murid Kato Fuying dibunuh oleh Ye Chong, dan Kato Fuying memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Wanita tua itu tentu saja senang. Tapi, apakah Tuan Kato benar-benar akan menjadi lawan Ye Chong? Tanya pengurus rumah tangga. Wanita tua itu meniupkan lingkaran asap, menunjukkan senyum berkerut, dan berkata, "Pernahkah Anda melihat dewa kalah?" Pengurus rumah tangga tertegun dan ngeri. "Mungkinkah negara Jepang kita juga punya dewa tanah?" Ye Chong saat ini sedang berbaring di meja di ruang kelas dengan bosan. Sekarang sudah istirahat, dan di belakangnya, Li Baichao sedang tidur nyenyak. Chen Feifei tidak ada di sampingnya hari ini. "Saya mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Li ada di sini kali ini. Dia sangat tampan." Keluarga Li sekarang menjadi keluarga ponsel terbesar di Hong Kong. "Jika Anda datang ke sekolah kami untuk kegiatan kali ini, maukah Anda memberi kita masing-masing kartu hadiah?"
ponsel. Haha, Anda hanya menginginkan barang-barang bagus, tetapi keluarga Li memang berkembang sangat pesat sejak bergabung dengan Tuan Linlong. Iya, Tuan Linlong sangat kuat, bahkan Gubernur Master Pan mengatakan bahwa ketika pembunuh berantai ditangkap, Tuan Linlong juga berkontribusi. Beberapa gadis berkicau di sana. Biar ku beritahu, Fei Fei adalah yang paling kuat, Mei Jia di sebelahnya berkata. Untuk acara hari ini, sekolah secara khusus mengatur agar dia menjadi wanita etiket. Siapa yang menyuruh kami, Chen Fei Fei, menjadi kecantikan? Sekolah, dia cantik. Hehe. Apakah menurutmu Tuan Li akan tertarik dengan kecantikan kampus kita, lalu berikan kita masing-masing ponsel? Gadis yang baru saja mengatakan bahwa dia akan memberi kita ponsel berkata dengan senyum. Seseorang mendorong gadis itu dan diam-diam menatap Ye Chong. Suara gadis-gadis itu segera menjadi lebih pelan, dan mereka semua menatap Ye Chong, dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Mereka semua sekarang merasa bahwa Ye Chong dan Chen Fei Fei sedang jatuh cinta. Jika Chen Fei Fei terpilih sebagai duta citra sekolah, dia pasti akan disukai oleh putra tertua keluarga Li. Meskipun Ye Chong sangat kuat dan memiliki feng shui yang bagus di sekolah, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putra tertua keluarga Li? Mereka berasal dari keluarga ponsel di kota Hong Kong, dan mereka juga mengenal Tuan Linlong yang legendaris. Diperkirakan Chen Fei Fei pasti akan direnggut oleh putra tertua keluarga Li. Oleh karena itu, beberapa gadis mulai mengasihani Ye Chong. Tidak heran Ye Chong tampak begitu lesu. Ya, teman sekelas Ye Chong, itu tidak masalah. Jangan sedih, jika kamu tidak punya pacar, aku juga bisa mempertimbangkan untuk menjadi pacarmu. Gadis yang baru saja mengatakan untuk memberimu ponsel berkata kepada Ye Chong dengan manis, bersambung.